Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman. Ya, kita akan masuk dalam doa
untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman. Sucikan, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan, dan sucikan, kuduskan kami semua yang mendengar, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan mohon penyertaan, hikmat, kuasa Tuhan itu menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan tujuan Yesus. Yang saya maksud adalah tujuan Yesus datang ke dunia ini apa? Gitu. Tujuan Yesus datang ke dunia ini. Tujuan Yesus datang ke dunia ini yang pertama adalah menyelamatkan dunia. Tentunya yang saya maksud adalah menyelamatkan manusia di dunia ini, ya. Karena siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal, menyelamatkan orang, maksud saya, menyelamatkan orang dunia ini. Yang kedua, memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu memperkenalkan Allah kepada manusia ini, pada kita semua sebagai Bapa. Ya, puji Tuhan. Ayat-ayatnya nanti kita akan melihat, ya. Ayat-ayatnya kita akan melihat nanti. Ada banyak ayat-ayat yang kita akan lihat, ya. Yang pertama tadi adalah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama adalah menyelamatkan dunia. Maksudnya yaitu menyelamatkan manusia di dunia ini. Yang kedua, memperkenalkan Allah sebagai Bapa, ya. Mari kita akan membaca ayat-ayat untuk mengetahui atau bagaimana bahwa tujuan daripada Allah ini adalah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia di dalam manusia, di dalam dunia ini, ya, menyelamatkan manusia di dalam dunia ini maksudnya. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi siapa Yesus itu? Nah, yang datang untuk menyelamatkan dunia ini, yaitu dia itu adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, pada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Kita baca lebih lanjut lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, tidak seorang pun, yaitu yang pernah, ya saya ulangi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal, yaitu yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan. Dia yang berarti dialah yang tahu tentang Allah ini. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 40. Ayat-ayat ini adalah yang mendukung bahwa Tuhan itu menyelamatkan dunia ini. Tentunya manusia yang di dunia ini diselamatkan. Dan ayat-ayat inilah yang menerangkan kepada kita. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 40, demikian firman Tuhan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini lebih jelas lagi bahwa Yesus itu dia datang ke dunia dengan maksud supaya
dunia ini, supaya manusia mendapat hidup yang kekal. Jadi menyelamatkan dunia ini supaya manusia mendapatkan hidup yang kekal. Nanti pada waktu mungkin memang ada yang banyak yang meninggal, banyak yang mati. Tetapi nanti pada akhir zaman Yesus akan membangkitkan. Jadi ayat-ayat inilah yang mendukung kita, memberitahukan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan dunia ini. Yaitu isi dunia ini, yaitu manusia yang percaya. Ya, tadi katakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 35 ada tertulis demikian. Ya, Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini juga jelas kepada kita bahwa Anak tunggal, ya, bahwa Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ya, berarti ada hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang supaya ada hidup yang kekal itu. Yaitu yang saya memberi istilah tadi bahwa menyelamatkan dunia. Wah, dahsyat sekali. Kita mau percaya apa enggak? Firman yang menjadi manusia. Jelas sekali. Firman yang menjadi manusia. Ini dia yang percaya. Ya, firman ini ada di tengah-tengah kita, dan firman ini yang menjadi manusia yang disebut dari Anak. Ya. Dan yang percaya kepada Anak ini, dialah yang beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Bagian yang pertama tadi adalah menjelaskan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa menjelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Yang saya singkat tadi, menyelamatkan dunia. Maksudnya adalah menyelamatkan orang-orang yang percaya. Ya, maksudnya demikian. Ya. Bagian yang kedua tadi adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan, memperkenalkan bahwa Bapa itu, Allah itu sebagai Bapa diperkenalkan oleh Yesus, bahwa Allah itu diperkenalkan sebagai Bapa. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam Matius pasal 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Istilahnya Bapa kami. Kita nanti akan melihat dengan ayat-ayat yang lain supaya kita bisa lebih jelas lagi. Ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 43 ada tertulis demikian. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yesus menyampaikan bahwa Yesus datang atas nama Bapaknya. Ya. Jadi Yesus datang atas nama Bapaknya. Dia memperkenalkan Allah itu, ya, memperkenalkan Allah sebagai Bapa.
Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu mengenalnya itu sebagai YHWH. Ya. Kalau Yahweh itu hanya kata orang. Ya. Kalau Yahweh itu kata orang. Tapi kalau YHWH itu memang tertulis demikian. Tapi bangsa Israel tidak berani membaca begitu. Dia membaca Adonai, ya, membaca demikian. Karena apa? Memang sepertinya kalau sering sudah saya ucapkan, sepertinya misalnya saya, ya, anak saya itu dia tahu nama bapaknya itu siapa, Yopi misalnya. Tetapi tidak ada Sabtu pun yang memanggil Yopi, tidak ada. Tapi mereka tahu, mengerti. Bangsa Israel ini adalah bangsa timur termasuk timur tengah lagi. Dia juga mengikuti ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan menciptakan sastra sendiri. Jadi sastra itu harus tetap diikuti, ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dipercayai oleh mereka, sastra itu harus tetap. Tidak boleh kita menciptakan sastra sendiri. Di sini Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa Allah yang dulu tertulis YHWH yang dibaca seperti itu, seperti Adonai, itu diperkenalkan oleh Yesus bahwa itu adalah Bapa, ya. Bapa diperkenalkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus jelas. Sebenarnya Tuhan Yesus siapa? Firman yang menjadi manusia. Jadi tidak perlu untuk dijelaskan lebih jelas lagi oleh yang lain, tidak perlu. Tuhan Yesus sudah jelas. Bahkan fokus daripada pengajaran harusnya itu pada Tuhan Yesus. Karena dia firman yang menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia ini memperkenalkan bahwa Allah itu diperkenalkan sebagai Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ya. Jadi dia sekali lagi dia memperkenalkan Bapa, ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 3 ada tertulis demikian. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bayangin saudara-saudara. Tuhan Yesus tahu. Dia datang dari mana dia tahu. Dan dia memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa, ya. Puji Tuhan, ini adalah ayat-ayat yang mendukung, ya. Kemudian kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 9, ya. Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus memperkenalkan bahwa Bapa, ya, aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuhan Yesus memperkenalkan itu. Jadi orang kalau bahasa Yahudi dia tidak mau terima. Pikirnya bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Jadi tidak bisa diterima hal ini. Tapi inilah kenyataannya. Inilah yang dikatakan firman itu menjadi manusia. Siapa dia sebenarnya?
Tapi Yesus itu memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa, ya. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 23 ada tertulis demikian. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi ayat-ayat ini adalah menunjang, menjelaskan, memperkenalkan Bapa itu siapa, Yesus itu siapa. Ya, puji Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti tentang Bapa ini, Bapa itu tentunya laki-laki yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus itu, Bapa itu laki-laki. Namun sebenarnya ya Bapa itu walaupun namanya Bapa itu laki-laki, tapi sebenarnya fungsinya itu bisa sebagai ibu. Jadi Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu fungsinya bisa sebagai ibu. Kita melihat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12. Kita melihat Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya, kita melihat fungsi. Tentunya ayat lain juga ada yang mendukung, tapi saya tidak menyampaikan pada pagi hari ini bahwa Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus ini juga berfungsi, fungsinya juga sebagai ibu, ya. Tapi kita melihat di sini Raja Wali, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kalau kita belajar ya, Raja Wali itu yang jantan. Jadi bapak yang jantan itu membuat membuat sarangnya. Kemudian yang betina, ibu itu memberi makan mereka. Bukan hanya memberi makan saja, tapi pada suatu ketika menggoyang bangkitkan sarang itu. Sarang itu digoyang bangkitkan supaya anak ini dia keluar dari sarang itu. Jadi dirusak oleh induk ya, dari Raja Wali ini. Memang demikian supaya anak ini dia keluar dari zona nyaman. Supaya anak ini dia keluar dari sarang. Kalau keluar bagaimana? Belajar terbang. Yang ngajari siapa? Induk daripada Raja Wali itu. Jadi anak ini diajari terbang. Pada saat pertama kali tentunya anak ini tidak bisa terbang dan dia akan jatuh. Punya sayap tapi tidak bisa, tidak kuat. Ya, diajari oleh induknya. Jadi di sini kita melihat bahwa fungsi Bapa itu digambarkan sebagai Raja Wali, tapi Raja Wali sebagai induk, sebagai ibu juga, ya. Jadi sarang itu digoyang bangkitkan, dirusak, sehingga anak itu harus terbang. Pada saat terbang, begitu terbang jatuh tentunya, karena dia pertama kali dia tentu jatuh, ya. Tetapi tidak dibiarkan terjatuh, ya. Waktu jatuh begini, induk Raja Wali itu dia terbang dan dia mengambil anak itu, sehingga anak itu bisa di atas sayap dari Raja Wali itu. Demikianlah gambaran yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, ya. Gambaran yang disampaikan oleh Tuhan sendiri bahwa Tuhan itu laksana Raja Wali itu. Dia laksana Raja Wali, laksana mungkin sebagai Bapak Raja Wali. Dia menyediakan sarang, ya. Dia bisa melindungi. Tetapi pada suatu ketika induk Raja Wali campur tangan merusak sarang itu supaya anak Raja Wali itu bisa belajar terbang. Tentunya sesudah waktunya, ya. Dan puji Tuhan, kalau pertama kali terbang dia terjatuh
tapi diambil oleh induk Raja Wali ini, sehingga anak Raja Wali itu boleh berada di sayap, ya. Dia tidak jatuh ke tanah. Mungkin anak Raja Wali ini sudah takut, waduh, tapi kemudian induknya datang menyambar, dia boleh di atas sayap Raja Wali. Demikian terus, diajari terus sampai sayapnya kuat, sampai dia bisa terbang sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa fungsi Bapa itu di sini, ya, fungsinya. Dia bisa fungsinya sebagai Bapak Raja Wali, tapi bisa juga sebagai induk Raja Wali, yaitu dia mengajari terbang, yaitu dia menyelamatkan. Ya, bukankah bangsa Israel, ini kan bangsa Israel, mengenai bangsa Israel ini keluar dari tanah Kanaan, dia itu adalah bangsa yang menjadi budak. Ya, bagaimana dia menjadi budak? Ini adalah kasih karunia dari Tuhan sendiri, ya. Kemudian dia dibawa ke padang gurun. Di sana fungsi Bapa pada waktu itu, ya, fungsi Bapa pada waktu itu, dia bisa berfungsi sebagai Bapa, melindungi, ya, bisa juga berfungsi sebagai ibu, memberi makan anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan menyiapkan makanan, ya, untuk bangsa Israel. Minggu yang lalu saya jelaskan kurang lebih, ya, laskarnya saja sekian ratus ribu, kalau ditambah dengan istri, tambah dengan anak, itu kira-kira sekitar 2-3 juta. Nah, itu di padang gurun makan apa? Ya, bagaimana bercocok tanam? Oh, mereka pindah-pindah. Tetapi Tuhan memperkenalkan diri, dia sebagai Bapa, tapi dia sebagai juga ibu, sebagai induk. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan makanan? Yaitu bukan, kalau kita mengerti Bapa waktu itu, menyiapkan makanan bagaimana? Dia turunkan embun. Embun itu mengering dan ada di situ ada sisik-sisik dipilih, ya, yang bentuknya seperti ketumbar katanya, dan di situ ternyata itu adalah mana. Mana itu turun setiap pagi, turun kecuali hari Sabat, ya, setiap pagi, dan itu bangsa Israel diajari untuk bekerja terus, ya, tidak mengumpulkan mana, ya sudah mana diumpulkan, sudah ini untuk besok, nggak bisa. Untuk hari itu ya hari itu. Kalau disimpan sampai besok dia berulat, kecuali pada hari Sabat. Simpan besok nggak apa-apa. Ya, itulah, ya, pada waktu itu fungsi Bapa, ya, yang dikenalkan oleh Yesus pada Perjanjian Baru. Fungsi Bapa, dia memelihara, memberi makan. Ya, ada banyak kejadian-kejadian di padang gurun itu. Mereka membutuhkan air, dan Tuhan menyediakan. Mereka bersungut-sungut minta makan daging, dan Tuhan menyediakan. Jadi di sini itu adalah fungsi induk yang menyediakan makanan. Jadi fungsinya sebagai Bapa, tapi juga fungsinya Bapa memang tidak disebutkan ibu, ya tidak, tapi semuanya disebutkan Bapa, tapi fungsinya tetap sebagai Bapa dan sebagai ibu. Itulah jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita luar biasa, ya, fungsinya memang sebutannya sebagai Bapa, ya, sebutannya sebagai Bapa di dalam Perjanjian Baru sebagai Bapa, ya, tetapi di dalam Bapa itu ada pemeliharaan, ada perlindungan dahsyat sekali. Ini yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, ya, diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi tadi, saya tuliskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Tuhan Yesus datang itu menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia. Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya, dan juga memperkenalkan Allah sebagai Bapa, ya. Dan fungsinya sebagai Bapa bukan hanya sebagai Bapa yang
di situ misalnya fungsinya Bapa itu adalah simbol kekuatan, ya, keperkasaan, kepedulian. Bapa itu yang merawat, menolong atau memelihara, ya. Tapi fungsinya juga sebagai ibu yang memberi makan, ya, bersifat ya, fungsinya sebagai ibu yang memberi makan. Demikianlah itu diperkenalkan oleh Yesus. Yang pertama tadi sebagai juru selamat, tadi juga sebagai Bapa. Marilah kita boleh menikmati. Tentu pelajaran ini tidak sesingkat ini. Tentu pelajaran ini masih jauh daripada sempurna. Kita harus belajar banyak. Kita harus mengerti lebih banyak. Tetapi percayalah bahwa Bapa itu diperkenalkan oleh Yesus sebagai penyelamat dunia ini, diperkenalkan oleh Yesus sebagai Bapa, ya, puji Tuhan. Dan Yesus sendiri, dia memperkenalkan dirinya sendiri juga. Dia menyelamatkan dunia dengan apa? Dengan mengorbankan. Yesus mengorbankan dirinya, ya, digantung, ya, atau lebih tepatnya disalibkan, ya. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya boleh mendapatkan keselamatan, pengampunan. Karena segala dosa, segala apa yang tidak berkenan pada Tuhan sudah ditanggungnya. Segala kutuk sudah ditanggungnya. Dan manusia yang percaya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, dia bisa diselamatkan. Kiranya kekuatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kiranya kepedulian Tuhan kepada jemaat itu boleh kita nikmati. Kiranya pemeliharaan Tuhan yang dulu digambarkan pemeliharaan Tuhan pada zamannya Israel, ada banyak penyertaan pemeliharaan Tuhan. Biarlah itu juga kita nikmati. Tuhan memelihara kita. Tuhan yang tidak berubah itu, Dia memelihara kita, yang diperkenalkan oleh Yesus sebagai Bapa sekarang ini, ya, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kita boleh mengalami kekuatan Allah, kita boleh mengalami keperkasaan Allah, kita boleh mengalami kepedulian Allah. Kita diciptakan tidak dibiarkan begitu saja, tapi kita dipedulikan. Tuhan Yesus sendiri, Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di dunia ini dan di surga. Dan marilah kita nikmati keperkasaan, kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu. Kita percaya kepadanya dan kita yakin bahwa Dia adalah yang menyelamatkan, mempedulikan, menolong, dan memelihara. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita dan penjelasan lebih, Roh Kudus memberikan penjelasan yang lebih jelas sehingga kita mengerti dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, ya. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh merasakan kekuatan Allah, keperkasaan, kepedulian, dan lawatan, ya, pertolongannya daripada Tuhan menyertai kita semuanya, pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk umat-Nya yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat seluruh jemaat Tuhan yang percaya kepada nama Yesus, diberikan damai sejahtera, bahkan diberikan hidup yang kekal yang sudah dijanjikan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.